Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya di sini membahas tentang psikoterapi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori transaksional dengan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyu Maulana dari Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Kota Palembang. Langsung saja kepada daftar materi yang akan saya bahas. Yang pertama yakni mengenai konsep dasar dari terapi, mengenai kepribadian ataupun perilaku. Yang kedua, membahas unsur-unsur terapi yang meliputi munculnya gangguan, tujuan dari terapi, dan peran dari terapi itu sendiri. Dan yang terakhir, yakni teknik dan prosedur dari terapi itu sendiri. Yang pertama ialah konsep dasar teori transaksional. Konsep dasar pandangan Bernet tentang perilaku. Bernet dalam pandangannya meyakini bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk memilih dan dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya. Grinkers mengemukakan pandangannya bahwa hakikat hidup manusia selalu ditempatkan dalam interaksi dan interrelasi sebagai dasar bagi pertumbuhan dirinya. Memahami konsep pokok analisis transaksional tentang kepribadian manusia tersimpul dalam istilah yang digunakan dalam teori ini, yaitu yang pertama, ego state atau keadaan ego. Yang kedua, transaksional. Dan yang terakhir, games atau permainan. Selanjutnya, kita menuju ke unsur-unsur terapi transaksional. Unsur dari terapi transaksional yang akan saya bahas kali ini meliputi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang pertama yakni munculnya masalah dan gangguan. Meskipun percaya bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Bernet merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi satu hal yang paling penting yang dipelajari dalam berbuat sebagaimana diperintahkan, dan dia menghabiskan sisi hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambaan diri yang pertama dijalani adalah penghambaan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya, hanya dalam beberapa keadaan saja memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonomi. Selanjutnya, tujuan terapi. Tujuan dasar dari terapi ini ialah membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan dini mengenai posisi hidupnya, tentang cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Intinya adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan yang manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan juga keakraban. Unsur yang terakhir yakni peran terapis. Peran terapis ialah yang pertama membantu klien dalam menemukan kondisi-kondisi masa lampau yang merugikan yang menyebabkan klien membuat putusan-putusan dini tertentu, memungut rencana-rencana hidup, dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakannya dalam menghadapi orang lain yang sekarang barangkali dingin untuk dipertimbangkannya. Yang kedua ialah membantu memperoleh kesadaran yang lebih realitas dan mencari alternatif-alternatif guna menjalani kehidupan yang lebih otonom. Yang ketiga, membantu agar klien memperoleh perangkat yang diperlukan bagi perubahan. Dan yang terakhir ialah mendorong dan mengajari klien agar lebih mempercayai ego orang dewasanya sendiri ketimbang ego orang dewasa terapis dalam memeriksa putusan-putusan lamanya dan dalam membuat putusan-putusan yang baru. Selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik terapi. Teknik-teknik terapi transaksional antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah analisis struktural. Yang kedua, metode-metode didaktik. Yang ketiga, analisis
transaksional. Yang keempat, permainan peran. Yang kelima, analisis upacara, hiburan, dan permainan maupun analisis transaksional. Dan yang terakhir, analisa skenario. Mungkin itu saja yang akan dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.